Oke Ci, sesuai thumbnail video ini, aku mau ngasih tahu kalian kalau Boboiboy Baraju tidak akan tayang pada bulan ini, tapi juga tidak tayang pada bulan depan. Loh, terus kapan Ci? Beberapa dari kalian mungkin udah tahu ya Ci, tapi aku yakin ada beberapa dari kalian yang masih belum tahu tentang hal ini. Soalnya ketika aku ngelanjutin postingan dari Monsta, ada yang tanya apa maksudnya ini Ci. Maka dari itu Ci, aku buat video ini untuk jawab pertanyaan kalian. Oke Ci, semuanya berawal dari postingan Monsta yang diupload pada tanggal 2 Juli. Di postingan ini ada gambar Boboiboy Blaze dan I sama logo Baraju. Terus ada juga Papa Zola sama logo Papa Zola The Movie. Dan yang terakhir ada gambar Mechamato dan Max Mara sama logo Mechamato Season 4. Terus di tengah postingan ini ada kalimat masa kita belum time. Walah Ci, awalnya aku bener-bener bingung sih Ci, masa kita belum time, waktu kita belum tiba kah? Atau belum waktunya? Terus tiba-tiba aku ingat kalau ada logo Baraju. Jujur di sini aku sangat berharap supaya hal yang aku takutkan tidak terjadi. Karena sebelumnya aku udah buat video short yang bahas kok Monsta Open Locker terus Aks Baraju gimana. Dan ternyata semuanya sirna setelah aku baca caption dari postingan ini. Ci, penantian Anda sangat bermakna bagi kami. Kami tahu ramai yang tak sabar menantikan ke semua konten baru dari Monsta, terutamanya Boboiboy Arc Baraju. Terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Sokongan Anda benar-benar menyentuh hati. Sampai sini masih aman Ci, tapi udah ada tanda-tanda kalau Arc Baraju nggak akan tayang pada bulan Juli. Dan ternyata, namun begitu, kami memohon maaf karena produksi Boboiboy Baraju mengambil masa lebih lama daripada yang kami jangkakan. Ia merupakan proses yang sangat mencabar dan tim Monsta sedang berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan Arc ini kepada Anda secepat mungkin. Jujur, rasanya sangat berat sih Ci, karena Arc Baraju yang udah kita tunggu-tunggu ternyata masih diundur lagi. Tapi ya gimana lagi Ci, di sini Monsta menyampaikan kalau mereka sedang berusaha semaksimal mungkin. Monsta juga bilang kalau pembuatan animasi Arc Baraju sangat menantang. Mungkin ini juga berkaitan dengan adanya Open Locker kemarin sih Ci. Bisa jadi Locker itu berkaitan untuk produksi animasi supaya Arc Baraju bisa Monsta tayangkan secepat mungkin. Nah, setelah menyampaikan Arc Baraju tidak tayang pada bulan ini dan bulan depan, akhirnya Monsta memberi kita kabar gembira Ci. Melangkah ke pertengahan September nanti, Anda akan disajikan dengan rangkaian konten Monsta tanpa henti. Kemeriahan akan dimulakan dengan Mechamato musim keempat, diikuti Boboiboy Baraju yang amat dinanti-nanti, dan diakhiri dengan Papa Zola The Movie. Akhirnya Monsta, setelah sekian lama kita puasa konten animasi Monsta, akhirnya kita akan dibanjiri animasi Monsta Ci, terutama Arc Baraju. Jadi sudah fix ya Ci, Arc Baraju akan tayang pada pertengahan bulan September bersamaan dengan Mechamato Season 4 dan diakhiri dengan Papa Zola The Movie. Akankah akhir tahun ini akan menjadi tahun terbaik untuk fans Boboiboy dan fans Mechamato? Semoga itu yang terjadi. Oke Ci, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke Ci, seperti biasa karena pembahasan di video ini telah selesai, kita akan memasuki segmen pembahasan komentar. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari @dvgtg. Ci, kenapa pas Boboiboy Bidara kata Tuan Kuputeri perpindahan kuasa memerlukan waktu yang lama? Tapi sedangkan di Boboiboy Movie 2 perpindahan kuasa sangat cepat, gak perlu waktu yang lama. Bahkan Retaka udah dapat 5 kuasa dari Boboiboy. Walah Ci, jujur aku sendiri juga nggak tahu sih Ci, karena emang perpindahan kuasa dari Retaka kemudian perpindahan kuasa dari Ochobot itu sangat cepat. Nah, tapi aku punya teori nih Ci. Mungkin aja cara perpindahan kuasa yang dimaksud Tuan Kuputeri itu berbeda dari cara yang biasanya. Jadi mungkin aja dengan cara Kuputeri itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi gitu ya Ci. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @bilalai. Ci, apa yang terjadi jika Boboiboy bisa fusion bertiga? Walah Ci, berarti yang dimaksud fusion bertiga ini itu adalah menggabungkan 3 kuasa ya Ci. Menurutku sebenarnya ini hampir tidak mungkin sih Ci, karena dengan menggabungkan 2 kuasa aja itu udah cukup
kuat. Tapi ya Ci, alasan sebenarnya kenapa menggabungkan 3 kuasa itu tidak mungkin adalah karena menggabungkan 3 kuasa itu sama dengan menggabungkan 3 sifat dari kuasa Boboiboy. Kalau hal ini dilakukan, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi sih Ci. Salah satunya adalah Boboiboy kehilangan kendali dan malah menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Maka dari itu Ci, daripada mencoba menggabungkan 3 kuasa, di sini Boboiboy lebih memilih untuk berusaha mengendalikan kuasa tahap 3-nya. Karena saat mengendalikan kuasa tahap 3, dia juga dibantu oleh Tok Kasa. Sedangkan ketika menggabungkan 3 kuasa, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi gitu ya Ci. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, Boboiboy sama teman-temannya kan udah tahu nama asli Feng itu Peng, tapi kenapa tetap dipanggil Feng? Bahkan abangnya sendiri manggil dia Feng. Contohnya saat Kapten Faisul sedang nyusun rencana untuk masuk ke kapal Kapten Varkoba. Walah Ci, untuk hal ini aku nggak punya teori yang benar-benar di luar nalar sih Ci. Tapi kalau kita bandingkan seperti yang biasanya kita alami, ketika kita memiliki nama panggilan yang sering digunakan oleh teman-teman kita, biasanya kita akan menggunakan nama panggilan itu. Misalnya kamu punya nama A, tapi karena teman-temanmu sering manggil kamu Wococo, akhirnya kamu sering dipanggil Wococo, bahkan sama kakakmu sendiri. Oke Ci, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Etaufan E7P. Ci, lebih kuat Boboiboy Blaze atau Halilintar Ci? Walah Ci, kalau dari segi kekuatan, Boboiboy Blaze mungkin memiliki kekuatan yang cukup besar juga sih Ci. Akan tetapi, sepertinya yang memenangkan pertarungan ini adalah Boboiboy Halilintar. Loh, kok bisa Ci? Ya bisa, karena serangan dari Boboiboy Blaze itu jauh lebih lambat apabila dibandingkan dari serangan Boboiboy Halilintar. Apabila keduanya bertarung, Boboiboy Halilintar cuma tinggal pakai spam gerakan kilatnya. Kemudian menggunakan pedang halilintarnya, dia akan menyakiti Boboiboy Blaze dan juga memberikan serangan yang cukup besar. Kalau menurutku seperti itu sih Ci. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, apakah Kuboteri akan muncul lagi di Boboiboy The Movie 3 Gurlatan? Walah Ci, ini informasi spoiler ya Ci. Mungkin Ci ini udah nonton komik Boboiboy Arc Gurlatan. Jadi di Arc Gurlatan nanti emang Kuboteri akan muncul lagi Ci. Tapi di sini peran Tuan Kuku Puteri tidak sebanyak yang ada di Arc Windara. Karena peran Tuan Kuku Puteri di sini hanyalah menghadiri rapat yang diadakan oleh Kirana. Yang ternyata rapat itu adalah jebakan dari Kirana agar bisa memancing Boboiboy menggunakan kuasa halilintarnya. Dan ya seperti yang kalian tahu, setelahnya Boboiboy akan kehilangan kuasa halilintarnya untuk sementara. Oke Ci, mungkin cukup 5 pertanyaan itu yang aku bahas di video ini. Buat kalian yang pertanyaannya belum aku jawab, tenang aja Ci, pasti aku akan buatkan video kok. Karena aku selalu meng-screenshot semua pertanyaan kalian. Dan kalau kalian lihat di sini, kalian bisa tahu seberapa banyak komentar yang masih belum aku buatkan video. Jadi sabar ya Ci. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena setiap komentar dan juga subscribe dari kalian adalah bentuk support kalian kepada channel ini. Kalau boleh jujur, aku cukup berharap agar channel ini bisa melakukan monetisasi. Karena sampai detik ini, channel ini masih belum bisa monetisasi, sehingga abang kalian ini belum bisa melakukan upgrade ke videonya. Terima kasih untuk para yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.